Lanjut kita bahas sektornya untuk oil and gas ya. Nah, jadi yang pertama untuk Akra dulu nih ya. Oke, Akra. Ya, di sini kalau kita ngomongin structure ya balik lagi teman-teman ya. Di sini kan bagus banget nih. Di sini sebenarnya kita udah dikasih tahu nih ada yang namanya change of character daripada si Akra ketika dia turun dia harganya berbalik lagi nih naik gitu ke atas. Jadi it's a good thing ya buat si Akra dia nggak lanjut naik tapi dia kasih koreksi dulu supaya apa sebenarnya ini kita dikasih kesempatan untuk namanya akumulasi si Akra karena apa dia langsung nggak naiknya agresif tapi dia memilih untuk koreksi dulu sebelum naik gitu ya. Nah jadi kurang lebih gitu untuk apa namanya secara price action. Nah tapi yang harus dicermati kembali di sini apa teman-teman? Nah di sini bagus bangetnya adalah si Akra masih bisa bertahan untuk di atas 1260. Tapi yang sangat disayangkan ya momentumnya belum memperlihatkan lah ada potensinya untuk kenaikan gitu. Jadi karena si stochastic slow-nya masih turun nih, ya nggak ketutup kemungkinan sebenarnya besar probabilitas yang namanya Akra akan turun. Ya tapi kadang juga gitu ya. Yang namanya stochastic slow, yang namanya indikator juga nggak 100% benar. Sometimes dia juga ada miss-nya gitu ya, ada error-nya. Jadi so that's why Mas Emon lebih berfokus pada pergerakan harga ya, price action dan market structure yang terbentuk. Itu lebih enak gitu ya. Jadi benar-benar purely teman-teman analisa sendiri, nggak indikator hanyalah pelengkap gitu kan. Nah kemudian apa yang namanya Akra, lanjut ya. Kalau besok masih naik ya, ini yang potensi untuk next targetnya ke 1345 daripada si Akra gitu ya. Bagus gak? Ya sebenarnya bagus gitu kan. Kenapa ya? Karena begitu dia naik, di bawah koreksi dulu, dan ini sebenarnya ngasih teman-teman kesempatan untuk masuk. Nah yang perlu dilihat daripada si Akra, ya ini ya dulu, asingnya dulu. Oh ternyata asingnya masih relatif banyak buang gitu kan. Tinggal kita cek nih, ada yang menarik gak? Nah menarik ya, aku sama BB masuk. Tapi harganya nggak dibawa kemana-mana gitu. Jadi ya sometimes ngumpet juga ya, ada asing yang buang, tiba-tiba ketua panutan kita ya si aku tiba-tiba masuk tapi jumlahnya masih relatif kecil lah gitu. Jadi bagus gak si Akra? Bagus, sahamnya bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya kita coba keluarkan semua ya benar-benar purely technical based on structure ya ini adalah area good yang area entry yang bagus tapi tetap consider juga nih mungkin 1270 sebagai area stop lossnya seandainya dia nggak jadi dibawa naik malah dibawa turun gitu ya setupnya seperti itu gitu sih. Jadi kalau mau nunggu asing ya bisa-bisa aja tapi kalau teman-teman mau day trade kan si Akra ini juga bisa dan masih menarik meskipun agak sedikit melanggar lah ya melanggar kaidah-kaidah tuh tapi ya kalau setup ini masih oke gitu ya. Jadi kan kalau biasa Mas Emon jelasinnya maksudnya kaidah tuh gini kita lihat asingnya masuk ya akumulasi positif kita lihat stokastik slow-nya naik terus kita lihat chartnya masih naik itu kan positif nih 4. Ini kan sekarang berlawanan semua nih ini koreksi di sini 1260-nya baru technical bounce terus kemudian foreign flow-nya juga masih distribusi gitu kan gitu ya. Nextnya Elsa ya. Bang lu pribadi pakai full technical sama Broxum apa pakai Newsnya juga? Biasa sih lebih banyak technicalnya dulu gitu ya. Kenapa? Karena nggak semua news bisa tak serap gitu ya lihat technicalnya dulu. Kalau technicalnya udah bounce udah turun banget ke dalam gitu kan ke dasar bumi ya jadi baru di situ cari newsnya. Kalau belum kegoreng ya entry dulu gitu. Berarti aku lebih ke nggak full sih tapi mayoritas tuh lebih ke technical gitu ya makanya itu Mas Emon nggak ngincernya saham-saham gorengan karena saham-saham gorengan tuh dia betul-betul berpaku pada news gitu kalau saham gede kan enak tuh gitu kan eh pakai foreign flow juga udah kelihatan dia gitu itu salah satu kelebihannya lah ya gitu jadi teman-teman bisa nggak panik gitu oh oke, si bro mau dibawa turun yowes kita tunggu gitu kan lebih mudah lah ibaratnya gitu lebih mudah dan lebih tenang. Nah ini case untuk si Elsa ya teman-teman ya. Nah ini kan sering banget ya dia ya gocek terus bawa turun tapi coba dilihat nih di sini sebenarnya masih creating yang namanya lower lower high jadi ya
kalau dibilang ini masih uptrend nggak ya, ini masih uptrend. Tapi ya mungkin teman-teman akan melihat yang namanya Elsa itu tertekan di 515. Kenapa? Karena stochastic slow-nya lanjut turun ke bawah. Jadi ya mungkin antisipasi gitu ya pergerakan lanjutannya ke 510. Dia kalau misalnya mau sedikit mencoba gitu ya untuk entry Elsa, ya coba aja di area Fibonacci-nya nih. Di area 505 sampai 510 ya, entry position untuk kejar lagi 530. Gitu. Kalau mainnya struktur, kalau mainnya benar-benar price action gitu ya. Tinggal kita lihat nih, ada akumulasi asing nggak daripada si Elsa ya. Nah, saya buang barang ya. Tapi yang menarik sebenarnya di sini kalau kita jumlah ya, sejauh mata memandang kan lebih banyak akumulasi gitu. Jadi ya mungkin akan ditunggu dulu lah ya, beberapa kali koreksi kita coba re-entry. Ini sebenarnya yang salah satu Mas Emon suka gitu untuk di swing gitu. Kenapa? Karena dia nggak langsung digertak gitu ya. Masuknya nggak langsung banyak, tapi bertahap dan teman-teman lihat ada konsistensi akumulasi dari asingnya gitu. Jadi ya potensi naik ada, tapi mungkin harus sabar dulu nih, nunggu dia koreksinya selesai dulu. Gitu ya. Kalau mau ambil coba lihat 510, tapi ya begitu teman-teman ya. Sometimes kita punya analisa itu suka nggak direspon langsung oleh market. Jadi ya kalau masuk bertahap dan kalau seandainya jebol 505 ya ke 490 lah ya, let's say, ya ini teman-teman keluar dulu gitu, stop loss dulu ya. Wah, tiba-tiba 486 nih, udah mulai sideways, baru entry lagi gitu ya. Gitu, oke. Masih menarik lah ini Elsa sih sebenarnya. Kita tinggal cari betul-betul positioning yang benar-benar oke untuk diapain, untuk teman-teman consider ini sebagai entry dan di hold dalam jangka waktu 2-3 bulan atau 1-3 bulan. Buat dapetin maksimal return dan teman-teman juga agak panik gitu. Sebenarnya tujuan swing tuh begitu. Ini nggak tiap hari buka tapi tetap aman. Kenapa? Karena sahamnya bagus gitu ya. So next Medco ya. Aduh, Mas Jam berantakan nih. Nah, Medco ya. Kemudian adalah Medco ya. Medco. Ini menarik sih Medco sebenarnya ya. Kenapa tuh Mas Medco menarik? Di sini tinggal dilihat ya, satu swing ke bawahnya, areanya lewat nih di sini nih. Nah, untuk si Medco, structure lagi ya. Structure lagi, nah teman-teman bisa lihat nih. Kita pakai weekly time frame lah ya biar dapet. Nah, ini kan jelas nih. Oh, ternyata area resistennya 1600. Oh, wajar ya dia itu turun. Gitu kan. Nah, berarti sekarang teman-teman lihat nih. Oh, ternyata meskipun si bro ini harganya turun di sini, nah ini ada dua analisanya. Antara ini double top formation, ya berarti potensi dia turunnya akan lebih jauh, atau memang dia itu ya emang akan koreksi dulu baru naik lagi. Kenapa? Karena ya secara struktur kalau dilihat dari fase uptrend ya di sini masih creating yang namanya higher low. Tinggal kita lihat aja ini hijaunya kapan gitu ya. Ini candle pembalikan arahnya itu bisa nggak nih hijau lagi atau naik lagi gitu. Kalau naik lagi ya potensi naiknya masih ada. Tapi berhubung momentumnya belum selesai ya mungkin beberapa kali tekanan masih akan ada dalam fase weekly atau mingguannya. Ya kita lihat daily chartnya gitu ya. Oh, daily chartnya ternyata sepertinya gitu kan. Ini ya. Sepertinya gitu kan. Ini kayak udah selesai nih. Kenapa? Oh iya nih kayaknya di 1245-nya kelihatan banget nih Fibonacci retracement 1,618-nya direspon. Ini berarti tinggal tunggu klaim 1275 dan sebenarnya udah lumayan bagus untuk teman-teman coba entry gitu ya. Tapi ya tetap balik lagi, yang namanya analisa seperti ini karena kita mau timing the bottom, ya ada potensi untuk jebol lagi di 1245 dan dan support ini yang harus dijaga. Jadi Mas Emon tebelin dikit ya. Nih. Untuk area resisten di 1245 kalau tembus harus dijaga-jaga seandainya turun gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat momentum dari stochastic slow, wah ini build-nya bagus banget nih. Mulai naik, mulai naik lagi kan nih. Trennya mulai naik lagi. Terus apa nih? Wah, udah crossing up juga nih, udah GC juga kan, udah golden cross. Berarti potensi naiknya ini lebih tinggi. Tinggal kita konfirmasi pakai asingnya untuk si Medco gitu kan. Oh, ternyata Medco masih ada buangan, mungkin akan lebih lama nih kita nunggunya untuk dia bottoming kembali. Gitu ya. Jadi masih menarik tapi kita tinggal tunggu nih
kira-kira dia selesainya kapan ya? Udah sideway lama ya kan, asingnya kembali masuk, disitulah teman-teman bisa consider untuk entry dan di hold dalam jangka waktu yang sedikit lebih lama. Karena memang harus bersabar sih untuk saham-saham seperti ini gitu ya. Paling nanti aku coba sedikit review teknikal yang agak sedikit mendalam ya untuk ngasih teman-teman conviction di grup lele ya gitu. Tapi overall sih ini menarik untuk jadi pantauan ya seperti biasa ya. Kemudian nextnya Pegas ya. Ini juga sebenarnya salah satu saham lama sih ya. Dan memang dia itu bagus kalau momentumnya ada yang ngajakin perang gitu ya. Bagus banget gitu. Jadi ya kalau misalnya untuk melihat saham-saham lama begini ya kita perlu cek momentumnya pakai apa? Pakai time frame-nya harus gede ya, bulanan kayak gini. Nah ini teman-teman lihat nih, ini pucuk daripada Pegas itu di 2014. Bayanginnya dia nggak recover. Ya, salah satunya kenapa? Padahal kan bisnisnya bagus gitu ya, tapi kenapa dia kok nyungsep gitu sahamnya? Ini kan koreksi berarti udah 70% ya dari tahun 2015. Nah, jadi memang kalau area penting si Pegas ini memang di mana? Memang di 1905 ya. Kalau ini tembus, sebenarnya kalau untuk kita ngomongin monthly chart-nya ya potensi naik lagi ada. Tapi ya ini sulit gitu. Kenapa ya? Karena kalau kita mundurin ke time frame weekly ya, pakai basisnya mingguan ya di sini selalu terjadi rejection, ini reject lagi. Tapi ya ini masih dianya naik gitu. Tapi ya ini kembali ke teman-teman nih, kalau emang suka saham lama bisa masuk. Tapi kalau emang nggak suka dengan karakter saham yang naiknya lama, ya ini ya bisa dihindari gitu. Kenapa? Karena emang naiknya lelet banget. Padahal apa nih? Padahal sebenarnya kita ngejar nih untuk posisi gap yang belum tertutup di 1800. Tapi teman-teman malah ngelihat di sini ya ini ada potensi si yang namanya Pegas tuh mau keluar dari area supportnya ya, minernya nih. Kalau kita tarik nih di area berapa? Di area 1705. Gitu ya. Nah, gini. Nah, ini kalau misalnya dia breakdown di bawah lagi, nah ini ceritanya udah beda nih. Kita harus cari dia potensi bounce-nya di mana ya kira-kira ya sebelum dia naik gitu kan. Ya kita lihat nih asingnya ya mungkin ya untuk Pegas ya. Nah, sebenarnya menariknya tuh Pegas akum terus kok dari tanggal 6 ya. Kalau kita ngomongin dari tanggal 6 berturut-turut setelah buangan dari ini ya setelah buangan dari tanggal 22 Oktober sampai tanggal 5, nah lebih banyak dari tanggal 7 sampai sekarang kan akumulasi kan. Tapi ya itu harganya turun, nah ini agak sulit juga untuk kita tentukan kira-kira si bro ini di mana ya untuk potensi pivoting naik lagi. Gitu ya. Itu untuk si Pegas. Jadi mirip lah kasusnya dia dengan si siapa namanya? Si Medco ya. Ini masih ada yang dikejar nih. Gap di sini nih ini masih bisa dikejar sebenarnya. Tapi ya itu potensi upside-nya cuma sekitar berapa sih? Cuma 9% dan waktunya agak sedikit lama ya. Manfaatin momentumnya si Pegas. Kemudian GTS ini. Ya ini sama lah ya. Dari Juli naiknya udah 200-an%. Ya kalau misalnya teman-teman lihat kita ngomonginnya asumsinya pakai stokastik slow dan chart ya ini ada potensi naik ya. Ini tetap ada. Tapi kembali perhatikan 139-nya. Kalau 139 nggak pernah dikasih dia candle-nya solid naik, ya teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Berarti memang si GTSI udah nggak kuat lagi udah nggak kuat lagi nampung harganya ketika naik gitu ya. Jadi berarti lebih banyak orang yang mau jual. Pelajarannya dari mana? Dari harga 170. Oh harganya ditarik nih tinggi. Tiba-tiba di harga 170 langsung kena banting lagi ke bawah. Gitu ya. Langsung nih ketika di harga di bawah ke 169 langsung dijual, langsung selling pressure kuat dan nggak bisa recover sampai hari itu, nggak bisa recovery kembali di 139 sampai hari ini gitu ya. Meskipun teman-teman juga spot nih, wah ini ada demand nih mas, masuk berapa potensi naik, bisa nggak? Bisa, tapi jaga lagi harga 129 kalau emang beneran manfaatin momentum gitu ya. Ini karena bagus nih ya, di atas 129 aja ini udah oke gitu. Mau lanjutinnya masih lebih pede. Tapi kalau besok teman-teman lihat ya,
misalnya dia candle-nya begini lagi nih. Nah, ini harus hati-hati ya, misalnya ekornya panjang gitu ya. Nih, misalnya gini. Nah, gini ya. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena rejection lagi gitu di harga 139-nya. Gitu ya. Tinggal dilihat lagi sih, sebenarnya ini agak sulitnya masuk di saham gini ya, kalau misalnya asingnya kembali beli enak, tapi kalau misalnya udah asingnya mulai jual, ya harus hati-hati. Apalagi apa? Apalagi teman-teman lihat harga naik 10%, 11%, asingnya keluar, besoknya asingnya keluar lagi gitu kan. Biasalah intrik-intrik ya, intrik-intrik buat nurunin harga kembali gitu. Nggak mau nakut-nakutin gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau dibilang struktur ya ini strukturnya bagus gitu. Tapi ya itu tadi, naiknya udah berapa persen ya? Per hari ini naiknya udah 200 persenan gitu ya. Untuk GTSI. Oke? Itu aja sih. Jadi ya meskipun saham gorengan bukan berarti teman-teman nggak bisa ambil keuntungan dari sini. Bisa nggak? Bisa. Tapi ya itu tadi, jangan lupa dijaga. Jangan lupa diantisipasi kalau harganya turun, saya exitnya di harga berapa ya. Gitu ya. Oke, next lagi ESA ya. Nah, untuk ESA, nah ini juga sama nih. Belum selesai nih koreksinya. Malah dia solid creating yang namanya another lower high. Jadi kita harus tunggu nih. Ya, idealnya di berapa, Mas? Gitu kan ya. Kalau misalnya ngomong masalah ideal dia koreksi, terus ke bawah ya. Ya, dari sini ke sini, ya kita lihat di 625-nya nih, 620, 625 ya. Kalau misalnya karena teman-teman ngelihat stokastik slow-nya jebol di sini, ya satu area yang ditunggu lagi di mana di 590. Ini ada potensi untuk kembali retest. Tapi ya baik lagi nih, enaknya sih ngelihat besok close-nya di atas 620. Berarti kita bisa ngelihat, oh ini area 620 sebagai support nih benar-benar direspon nih. Kalau misalnya kita lihat dia naik, wah ini potensi ngejar ke 655 juga masih bisa untuk si ESA. Tapi itu ya, still wait and see kalau kita ngelihat ada pergerakan masif dan juga stokastik slow-nya kebuka. Ini harus kita pelan-pelan gitu, minimal titip sendal kalau emang suka sahamnya. Nah, menariknya ya ternyata sejauh mata memandang ya dari tanggal 7 sampai sekarang ya ini menariknya kan. Sorry. Oh iya betul ESA. ESA masih ada akumulasi daripada asing gitu ya. Jadi ya lumayan bagus lah. Tapi tetap jangan terburu-buru masuk. Ya kalau misalnya teman-teman harga masih bisa koreksi dan dapat barang bagus di harga murah ya kenapa enggak? Itulah sebenarnya bijaknya masuklah bertahap untuk kalau teman-teman mau masuk di swing trade. Beda kan untuk masuk di beli sore jual pagi, beli pagi jual sore atau JJS gitu ya. Gitu. Oke, gitu ya untuk ESA. Quick review and then bull. Tahu kenapa suka banget sama bull ya. Nah, ini bull JJS-nya Mas Jem ya. Kemarin kita ngespotnya itu dari harga sini ya. Dari first crossing up dia di tanggal 14 November and then masih bawa naik. Ya congratulations ya yang ikut kita ya dari live-live-nya Mas Jem. Masih bisa di hold gak? Masih bisa. Jangan lupa pasang trailing stop-nya. Seandainya turun teman-teman juga masih cuannya masih kebungkus. Tapi ya kalau ngelihat dari kenaikan harganya ya potensi masih naik, masih bisa nggak? Ya masih bisa gitu ya. Syukur-syukur bisa dibawa ke balik lagi ya ke 338 ya. Ini cukup menarik gitu ya. Tapi buat yang udah dapet di sini, kalau yang belum dapet coba pikirin lagi gitu ya. Ibaratnya ya teman-teman baru entry nih di 290-an. Tapi teman-teman lihat nih, yang kemarin ikut JJS ya Mas Emon sama Mas Jem udah naik 34%. Apa iya saya kejar? Nah, itu dulu dah. Sementara kan ini baru nutup yang namanya gap nih di sini. Gitu ya. Jadi potensi naik tetap ada ya. Tapi balik lagi buat yang mau masuk di awal, apakah ini bijak tergantung teman-teman melihatnya gitu ya. Nggak lihat nih asingnya masuk nggak? Apa ternyata asingnya keluar dari si bull. Oh ternyata asingnya masuk lagi dan masuknya gede. Oh berarti ini positif nih. Besok masih akan naik. Jadi buat teman-teman yang ikut JJS kemarin, selamat tiba-tiba dapat saham swingan. Gitu ya. Oke. Nah, tapi tetap dipantau ya untuk area resisten di 348 ada potensi biasanya reject dulu sebelum naik lagi. Gitu. Oke. Nah, di mana teman-teman yang mau beli saham bull,
tunggu dia reject dulu, baru teman-teman entry sebelum naik lagi. Tapi ya dengan catatan di sini akumulasinya masih terus berlanjut gitu ya. Untuk saham Bull, sekali lagi congratulations yang udah ngambil harga bawah. Mantap, luar biasa ya. Berarti Senin besok teman-teman kembali, Seninnya penuh senyum ya. Oke, next Apex ya. Nah, untuk Apex ya, yang pertama kali Mas Emon spot adalah ini ya. Kenaikan harganya dulu, ini kayak pernah dibawa arah ya. Betul. Dari tanggal 10 November ya, pucuknya di 332, 75%. Nah, ini area supportnya kalau kita buat di 332, teman-teman lihat 3 hari berturut-turut ya, selling pressure masih kuat. Jadi tandanya apa? Tandanya ya mungkin akan sangat wajar kalau teman-teman ngelihat dia koreksi nih. Jadi harus antisipasi kalau misalnya yang namanya Apex itu turun di bawah 218. Potensi turun nggak? Iya dong, potensi turun. Tapi bisa nggak naik? Bisa. Kenapa? Ya karena dia berdirinya di atas 218 nih. Sebenarnya untuk klaim 232 masih ada potensi. Tapi ya semakin sering dia itu shadow candle banyak, semakin kita tidak yakin bahwa dia ini sebenarnya mampu untuk klaim harga tersebut. Kalau kita ngomonginnya based on technical and price action gitu ya. Nah, Apex, kemudian teman-teman ngelihat, iya ini akum, tapi coba lihat buangannya pada tanggal 18, ini relatif besar. Jadi teman-teman ngelihat, harganya ARA 2 kali dibawa naik 34% dan 13%, tapi aslinya buangnya relatif gede. Jadi udah dikasih tahu nih ada sinyal, wah aslinya keluar. Berarti yang main siapa? Yang main pasti orang domestik gitu ya, orang kita yang main gitu ya. Jadi ya hati-hati, udah pucuk juga. Dan teman-teman ngelihat nih di sini ada gap di 195. Awas kalau misalnya turun, ini turunnya bisa jadi drastis. Ya meskipun nggak ketutup kemungkinan bisa naik. Nah bisa naik, bagusnya gimana mas? Kalau dia klaim 332 dengan candle yang solid. Gitu ya. Tetap skenario-nya 2 ya. Kalau naik apa, kalau turun saya antisipasinya seperti apa. Gitu ya. Apex, next Raja ya. Jadi mungkin kalau misalnya yang kayak begitu gitu kan, ya jujur nggak, Mas Emon nggak ngikutin gitu. Jadi based on technical, biasa kalau tak lihat historicalnya dia punya sejarah jadi zombie ya, sejarah mati suri, aku nggak akan terlalu tertarik gitu untuk membahasnya gitu. Tapi ya Mas Emon sebisa mungkin netral gitu ya. Oke, next lagi untuk Raja, teman-teman. Ya, ini kan udah kebahas MSCI belum ya? Tadi ya. Nah, ini udah kebahas kan. Jadi ya, untuk Raja, teman-teman silahkan bahas, cek di MSCI tadi ya. Nanti tak upload lagi, ya pokoknya intinya gimana. Yang mendekati MSCI, ya ini potensi ke 5.300 sebenarnya masih ada. Kalau ya Seninnya dia emang naiknya gede. Kenapa? Biasanya memang menjelang MSCI betul-betul tanggal efektifnya tuh biasanya dibawa naik kok. Tapi ya di tanggal 26 ya, karena tanggal 25 efektifnya ya teman-teman akan ngelihat potensi untuk dibawa koreksi gitu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan satu kali lagi di atas untuk 5.350. Jadi mungkin coba diperhatikan kalau misalnya memang hari Seninnya itu ternyata lumayan gede ya. Ya ini ada potensi sebenarnya dibawa retest lagi ke 6.000 sebelum harganya dibawa turun. Maksimalnya seperti itu. Tapi tetap teman-teman consider juga seandainya hal itu tidak terjadi ya, tidak terjadi di bawah naik, tetap pantau untuk area 4.760-nya. Gitu ya. Jadi tetap dua arah karena kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Ya menurut historical biasanya naik, tapi seandainya tidak terjadi kenaikan, teman-teman sudah tahu, oke aku siap nih antisipasi untuk harga 4740. Gitu ya. Area supportnya di sini nih. Oke, kurang lebih gitu ya. Untuk Raja, untuk lengkapnya tadi sama bandarmologinya silakan tonton ya teman-teman ya untuk video yang di spesial MSCI. Itu lengkapnya. Oke, next lagi Ratu nih. Ini coretannya Mas Jem ya, ditinggalin ya nggak dihapus. Nah, Ratu 10.550-nya reject lagi gitu kan.
Nah, tapi ya meskipun reject, teman-teman lihat, dia habis reject recovery lagi nih, ya kan, naik, ya kan, dibawa turun. Nah, kalau ini bisa naik lagi, ya ini ada potensi untuk kembali lagi dia breakout ke atas gitu kan. Nah, tapi perlu dicermati juga yang namanya stochastic slow ternyata dia udah melemah nih, ya kan, udah dead cross ya, udah dead cross. Jadi kalau teman-teman lihat besok dia turun ya jangan heran, tapi antisipasi penurunan harganya ke 9.450 gitu ya. Ya meskipun sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi ya, ya ini agak-agak cup and handle meskipun nggak sempurna gitu. Untuk si Ratu ya nih. Meskipun agak begini sih. Begini ya. Nah, gitu. Ya, bisa sih sebenarnya dimanfaatkan, tapi ya ini tadi nih. Kalau misalnya asingnya distribusi ya harus hati-hati gitu kan. Inilah next lah konfirmasinya tuh besok gitu. Kalau misalnya memang harga asingnya banyak yang buang ya teman-teman akan ngelihat potensi koreksi daripada si Ratu. Kenapa ya? Karena ini 2 kali sentuh pucuk ya teman-teman ya. Akan make sense kalau dia emang koreksi gitu ya. Jadi sebenarnya koreksi sehatnya saat kalau misalnya kita mau lihat kemana ya tinggal dicek nih satu swing ke bawah. Ya bagusnya ke 9.100. Sentuh 9.100 kalau misalnya kita pakai line chart coba ya. Ini misalnya sentuh 8.100 nih. Sorry, tadi berapa ya? Wait, bentar lupa. Ya, kalau misalnya dia memang koreksi, idealnya dia koreksi ke 9.100 baru naik lagi, ini akan sangat oke gitu. Kenapa? Karena kita bisa lihat dulu dia itu sudah koreksi sebelum dia naik lagi. Gitu. Jadi ekspektasinya apa? Ya memang teman-teman bisa ngelihat yang namanya si Ratu itu naik. Tapi itu tadi, yang pertama untuk pergerakan besok, jaga harganya si Ratu nggak boleh turun lebih dari 9.450. Kenapa? Kalau turun, ya ada potensi untuk retracement-nya itu sampai 9.050 atau 9.100 gitu ya. Berhubung dia di sini udah 2 kali reject nih. Reject di 10.050 sama reject di 10.225 gitu ya untuk si Ratu. Ya Ratu saham bagus, iya betul saham bagus. Tapi ya kalau misalnya dia mau koreksi dan udah nggak kuat naik, ya lebih bagus kalau udah dapet di bawah, misalnya pengen TP buat nikmatin hasilnya, ya silakan TP setengah. Jadi kalaupun turun ya misalnya kejemput lagi ke bawah bisa masuk lebih, dapat barang lagi lah lebih murah gitu ya. Overall seperti itu ya untuk si Ratu. Kemudian kita loncat lagi ke OILS ya. Nah untuk oils sama ya, simpelnya ya ini saham momentum-momentuman kan di bawah naik 128%, dibanting lagi 40-an%. Jadi ya seperti biasa dead cross di stochastic slow nih, harga cenderung di bawah turun. Sama ya ini dead cross juga nih di sini. Ya potensi bawaan baliknya ke 206. Kenapa? Ya udah ini konfirmasi double top formation gitu kan. Ups, jadi ya ini tadi hati-hati ya teman-teman ya, kalau tembus di bawah 264 maka teman-teman akan ngelihat ya potensi koreksi pertama ke 246 dulu atau enggak ke 236. Jadi agak sedikit agresif ya kalau saham yang kecil-kecil dan momentum-momentum seperti ini gitu. Harus hati-hati. Mas ada potensi naik nggak? Ada. Syaratnya apa? Syaratnya simple gitu ya. Dia cuma perlu close di atas 264 ya. Ini ya masih berpotensi lah teman-teman dibawa ke 228. Tapi ya kalau besok misalnya harganya agresif turun, nah inilah ibaratnya risiko yang harus teman-teman dapatkan ketika memilih saham yang relatif habis momentum di banting gitu ya. Untuk oil simple saja. Kalau misalnya teman-teman lihat juga untuk oils, ya akumulasinya ada akumulasi tapi tipis-tipis ya. Lihat di sini masih ada buangan pernah, kemudian nih buangan terbesarnya itu ya ini nih ya. Jadi ibaratnya partisipasi asingnya kurang lebih sedikit lah gitu ya. Cuma 700 jutaan ya harganya. Nah ini yang jadi yang harus teman-teman lihat.
harganya naik 25%, tapi asingnya buang. Harganya naik lagi 13%, asingnya buang. Lihat lagi nih kan, dikocok kan, atas bawah kan. Eh, turun 9,61%, asingnya masuk. Terus turun lagi 5,67%, asingnya masuk lagi. Jadi kalau menurut Mas Emon, kalau misalnya kagak kuat ya untuk trading-trading di oil, lebih baik di skip. Ya bukan nggak mungkin ngambil kesempatan, tapi ya akan memusingkan lah buat teman-teman, khususnya yang ibaratnya jam terbangnya juga baru gitu ya. Ini bounce back potensi masih ada, tapi ya lebih cenderung potensi turun lagi ke 236 gitu ya. Nah, terus terakhir untuk Cegas ya, ini kenapa pada gini. Nah, untuk Cegas nih juga sama ya, momentum base. Kemudian teman-teman bisa lihat sendiri ya, per IPO-nya itu dia koreksinya berapa persen nih. Per hari ini ya, ke 177, si Cegas tuh koreksinya udah 82%. Jadi ini saham dari tahun 2024 ya, waktu lagi up-upnya, Mas Emon juga kagak tahu, kagak ngikutin. Lihat pergerakan harga sahamnya gitu ya kan. Di bawah naik, oke, tidur, bawah naik lagi gitu kan. Nah ya kalau misalnya diomongin dari struktur ini gitu kan, ya simpelnya selama dia masih ada di 127, atau kalau misalnya kita mau bikin sebuah area baru lagi ya, kita bikin sebuah another minor support di 164, ya kalau misalnya 164 ini berhasil tidak jebol gitu ya ke bawah, ya potensi untuk naiknya masih ada nih untuk retesting lagi 175. Tapi di satu sisi kalau teman-teman melihat dia ini drop dan apalagi tembus 147, ini ada potensi lanjutan koreksi yang lebih dalam untuk si Cegas gitu ya. Ya meskipun sebenarnya sih kalau ngomong ya strukturnya bagus di sini gitu. Kan 1 2 3 higher low-nya kebentuk ya, sebelum dia naik lagi ya dia koreksi 147 dulu sebelum bisa naik lagi. Sebenarnya kalau kita ngomong structure base seperti itu kayak gitu kan. Jadi ya tinggal di sini nih, yang namanya Cegas, dilihat asingnya masuk gak. Oh iya nih lumayan akum. Ya, jadi apakah ada potensi? Ya bisa ada potensi gitu kan. Apalagi ya masuknya kecil-kecil, harganya kagak dibawa kemana-mana gitu kan. Cuma ini nih waktu masuk kagak gede, harganya langsung ditarik naik 7%. Gitu ya. Terus teman-teman lihat juga simpelnya ya, simpel analisa lah. Oh dari Juli sampai sekarang naiknya udah berapa? Udah 90%. Ingat, bisa kalau Mas Emon nge-recom swing ngapain? Harganya udah turun dulu, ya kan? Konfirmasi naik, baru kita beli. Gitu ya. Nah, ini di sini. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya untuk oil and gas. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke.